Kadang kita bertanya, kenapa sih ada orang yang berpikir seperti ini, bertindak seperti itu, dan kok meresponnya kayak gini ya? Nah, itu yang dipelajari. Jadi, ilmu psikologi ini erat kaitannya dengan keseharian kita ya, Sobat Psikologi. Halo semuanya, selamat datang di channel Sobat Psikologi, tempatnya berbagi ilmu psikologi. Jika kalian bingung dan butuh tempat belajar psikologi yang seru, channel Sobat Psikologi siap temani kamu untuk jelajahi dunia psikologi. Apa yang terlintas ketika kita mendengar ilmu psikologi? Seringkali orang awam mengaitkan ilmu psikologi dengan suatu kemampuan meramal orang, mengurus orang gila, atau hal unik lainnya. Lalu sebenarnya ilmu psikologi itu ilmu yang seperti apa sih? Untuk itu, pada konten ini kita akan berkenalan dengan ilmu psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche dan logos. Psyche yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu. Jadi secara singkatnya, psikologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Emang jiwa itu bisa dipelajari ya? Jadi gini Sobat Psikologi, karena jiwa bersifat abstrak, bukan jiwa yang kita pelajari. Namun yang dipelajari adalah manifestasi atau perwujudan dari jiwa tersebut, seperti cara berpikir dan berperilaku seorang. Kadang kita bertanya, kenapa sih ada orang yang berpikir seperti ini, bertindak seperti itu, dan kok meresponnya kayak gini ya? Nah, itu yang dipelajari. Jadi, ilmu psikologi ini erat kaitannya dengan keseharian kita ya, Sobat Psikologi. Setelah kita memahami pengertian ilmu psikologi, kira-kira Sobat Psikologi tahu nggak sih sejak kapan ilmu psikologi ini berkembang? Psikologi ternyata sudah berkembang sejak zaman Yunani kuno. Namun saat itu ilmu psikologi masih menjadi bagian dari ilmu filsafat. Kemudian pada tahun 1879, seorang tokoh bernama Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig, Jerman. Dia juga menyunting jurnal psikologi yang pertama dan mengawali psikologi eksperimental sebagai sebuah sains. Hal tersebut menjadi pertanda lahirnya ilmu psikologi modern sebagai ilmu yang terpisah dari filsafat. Nggak berhenti di situ aja. Ilmu psikologi masih terus berkembang hingga abad ke-20 dan memunculkan berbagai aliran psikologi seperti psikoanalisis, humanistik, behavioristik, gestalt, dan lainnya. Di Indonesia sendiri, psikologi mulai berkembang pada tahun 1952, yaitu ketika Slamet Imam Santoso, seorang pakar psikologi, memperkenalkan ilmu psikologi pertama kali di Universitas Indonesia. Sehingga sampai detik ini ilmu psikologi bisa terus berkembang dan bisa kita pelajari bersama ya Sobat Psikologi. Nah, setelah nostalgia membahas masa lalu tentang sejarah psikologi, sekarang kita move on ke pembahasan selanjutnya. Secara umum, ilmu psikologi terbagi menjadi beberapa bidang. Di antaranya, yang pertama, psikologi perkembangan. Mempelajari fase perkembangan psikologis manusia sejak bayi hingga lansia. Contoh profesi dalam bidang psikologi ini adalah psikolog anak dan konsultan keluarga. Yang kedua, psikologi sosial. Merupakan bidang ilmu psikologi yang mempelajari tingkah laku manusia dan hubungannya dalam situasi sosial. Contoh profesi dalam bidang psikologi ini adalah konsultan kesehatan masyarakat dan peneliti sosial. Yang ketiga, psikologi pendidikan. Mempelajari tingkah laku manusia dalam proses atau situasi pendidikan. Contoh profesi dalam bidang psikologi ini adalah dosen, pengajar, dan pengembang psikotes pendidikan. Yang keempat, psikologi klinis. Mempelajari masalah-masalah psikologis dan gangguan mental serta cara mengatasinya. Contoh profesi dalam bidang psikologi ini adalah psikolog klinis dan psikoterapis. Dan yang kelima, psikologi industri dan organisasi. Mempelajari perilaku manusia dalam konteks kerja dan organisasi. Contoh profesi dalam bidang psikologi ini adalah HRD dan pengembang pelatihan SDM. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, berkembanglah bidang-bidang ilmu psikologi baru seperti psikologi forensik, psikopatologi,
neuropsikologi, dan lain sebagainya. Wah, keren banget ya sobat psikologi. Ternyata banyak sekali profesi yang ada dalam ilmu psikologi. Jadi penasaran gak sih sebenarnya apa aja ya manfaat belajar ilmu psikologi? Berikut beberapa manfaat belajar psikologi. Yang pertama, lebih mengenal dan memahami diri sendiri. Merupakan langkah awal dalam menjalin hubungan dengan orang lain serta mencapai kesejahteraan pribadi. Yang kedua, menyadari pentingnya kesehatan mental. Hal tersebut dapat membantu mencegah gangguan mental dan mengatasi masalah kesehatan mental. Yang ketiga, memahami manajemen diri untuk mengatasi permasalahan dengan efektif. Yang keempat, lebih peka terhadap lingkungan sekitar, sehingga dapat membantu kita untuk merespon situasi dengan baik. Yang kelima, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, sehingga dapat membantu kita dalam memahami berbagai gaya komunikasi yang efektif dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, sobat psikologi, dari penjelasan sebelumnya bisa kita pahami ya, bahwa belajar psikologi sangat bermanfaat baik untuk diri kita maupun orang lain. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Sampai jumpa pada konten selanjutnya di channel Sobat Psikologi, tempatnya berbagi ilmu psikologi. Jangan lupa untuk ikuti terus kontennya dengan subscribe dan follow akun Sobat Psikologi.